Baik, kita lanjutkan lagi. Oke, video tadi terputus ya. Jadi kita sambung lagi yang tadi. Nah, kita lanjut membahas yang bagian 3.4.4 itu indikatornya mengenai menganalisis contoh ajaran bakti sejati ya dalam Ramayana. Ini tadi udah dibacakan bahwa soalnya dengan bakti sejati, yakni bakti dengan jalan sujud penuh pengabdian, setia, tekun, sungguh-sungguh, berdasarkan rasa, cinta, dan kasih yang mendalam, memuja dan memuji nama suci, keagungan, dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widiwaso, umat dapat melaksanakan pemujaan kepadanya pada arah gerak horizontal, yaitu pada konteks kehidupan sosial dengan melakukan sadhana pelayanan khususnya. Dalam hal ini adalah Sewaka Dharma Kirtanam. Maksud dari Sewaka Dharma Kirtanam pada konteks sosial ini adalah, di sini jawaban yang benar adalah yang A. Kesadaran untuk berbesar hati, membuka diri, dan berbagi dalam memberikan pelayanan yang tulus dengan cara memuji dan memuja sesama dan lingkungan ini. Ya. Kemudian yang kedua, berbakti kepada Tuhan dengan cara melayaninya dalam pengertian mau melayani mereka yang memerlukan pertolongan dengan penuh keikhlasan merupakan pengertian dari salah satu jenis bakti sejati, yaitu yang bagian B, dasyah ya. Kemudian 3, dalam ajaran agama Hindu ada beberapa cara dalam menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan dalam wujud abstrak biasanya dilakukan dengan cara yang C ya, dalam wujud yang abstrak itu yang C, dengan menanggalkan pikiran atau mengosongkan pikiran dari hal-hal duniawi. Kemudian yang keempat ada pada bagian-bagian bakti sejati terdapat bagian smaranam, di mana smaranam merupakan cara berbakti kepada Tuhan dengan selalu mengingat namanya. Salah satu cara yang khusus untuk selalu mengingat beliau adalah dengan mengucapkan nama beliau secara berulang-ulang. Misalnya, nama suci beliau, nama atau manifestasi beliau ya. Jadi ini jawabannya adalah Om Namah Shivaya, bagian B. Kemudian yang kelima, wujud sadhana bakti sejati dapat dipersembahkan diantaranya dengan jalan berekspresi atau bersadhana melalui media gita atau nyanyian suci atau kidung suci yang biasa kita kenal ya. Memuji dan memuja keagungan dan kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widiwasa atau Brahman yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari atau nitya karma maupun di saat-saat hari-hari tertentu atau naimittika karma. Wujud pelaksanaan bakti tersebut disebut juga pelaksanaan secara. Nah, di sini jawaban yang benar adalah B, vertikal ya. Kemudian keenam, ajaran bakti dalam agama Hindu mengajarkan umat manusia untuk bersembah sujud ke hadapan yang dihormati, di mana yang dihormati merupakan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Namun selain Ida Sang Hyang Widiwasa, dikatakan pula bahwa kita juga perlu menghormati Jadi di sini jawaban yang benar adalah menghormati. Silakan dijawab. Menghormati. Ya. Jawabannya adalah yang bagian C, menghormati manifestasinya dan prabawanya ya, dan ciptaannya. Lanjut, kita lanjut bahas ke yang diujiankan bagian bab 5 keluarga Sukina ya. Jadi indikator kompetensi dasar dalam bab ini adalah menyajikan perilaku bertanggung jawab untuk menciptakan keluarga Sakinah. Adapun beberapa indikatornya yaitu ada 6. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian dan hakikat keluarga Sakinah, kemudian menjelaskan tujuan wiwaha menurut Hindu, menguraikan sistem pewiwahan dalam agama Hindu, kemudian mengemukakan syarat sah suatu pewiwahan menurut Hindu,
menganalisis kewajiban suami, istri, dan anak dalam keluarga, mengklasifikasikan 5 pilar keluarga sakinah. Jadi ada 6 indikator yang akan diujiankan di bab keluarga sakinah ini. Langsung saja, yang indikator yang pertama yaitu tentang mengurai coba kita lihat, sepertinya ada yang kelewatan ini ya, atau ketukar. Nah, ini dia. Ini apa ya? Oh ya, ketukar ke sini berarti yang ketiga. Oke, sebentar ya. Baik, sudah. Oke. Indikator yang pertama atau 3.5.1 yaitu menjelaskan pengertian dan hakikat keluarga sakinah. Contoh soalnya, misalnya, keluarga sakinah disebut keluarga yang sejahtera. Kata keluarga berasal dari bahasa Sanskerta dari urat kata kula dan warga. Kata warga artinya, di sini jawabannya adalah warga artinya adalah jalinan atau ikatan, ya. Sementara kula itu artinya abadi atau hamba ya, atau abdi ya. Kemudian keluarga bahagia yang menjadi tujuan wiwaha samskara dalam terminologi Hindu disebut keluarga sakinah yang artinya, di sini jawaban yang benar yaitu keluarga sakinah adalah keluarga yang sehat, bahagia, sejahtera jasmani dan rohani. Jadi bagian A yang benar ya. Dalam memasuki masa grihasa asrama, 3 tujuan hidup sebagai landasan yang harus dilaksanakan adalah, dalam grihasa asrama ini ada 3 landasan atau tujuan hidup yang memang harus dicapai atau dilaksanakan ya. Yang pertama adalah dharma, artha, dan kama. Jadi jawaban yang benar adalah A, dharma, artha, dan kama. Lanjut ke indikator yang kedua, 3.5.2. Menjelaskan tujuan wiwaha menurut Hindu. Nah, berikut contoh soalnya. Tujuan wiwaha atau perkawinan menurut agama Hindu adalah terwujudnya keluarga yang bahagia lahir batin dan yang utama melahirkan anak yang suputra. Kata suputra artinya, sini jawaban yang benar yang bagian A ya, anak yang mampu menyeberangkan orang tua dari neraka menuju ke surga. Bagian soal kedua, melanjutkan keturunan, membina rumah tangga, bermasyarakat, dan melaksanakan pancayatnya merupakan bagian dari, ini sudah pasti, ini adalah tujuan dan kewajiban berumah tangga, yaitu bagian C yang benar ya. Kemudian yang ketiga, nafsu dapat dikendalikan dengan selalu bersyukur, yang dalam Chanakya Niti Sastra disebutkan sebagai berikut, kecuali ya. Nah, kecuali di sini ya, kalau bersyukur terhadap harta iya, bersyukur terhadap makanan iya, ya, menciptakan ketentraman iya. Jadi yang enggak termasuk di sini ada bersyukur terhadap kenikmatan jasmani yang diberikan. Yang benar adalah A, kecuali ya. Kemudian indikator yang ketiga yaitu 3.5.3 menguraikan sistem pawiwahan dalam agama Hindu. Nah, sistem pawiwahan dalam agama Hindu seperti yang sudah dijelaskan ada dalam kitab Manawa Dharma Sastra, itu kalau nggak salah ada 8. Kemudian selanjutnya ada menurut adat tradisi Bali itu ada 4 ya jenisnya. Langsung aja contoh soalnya. Yang satu yaitu bentuk perkawinan setelah mempelai pria memberikan mas kawin kepada mempelai wanita sesuai dengan keinginan mempelai wanita disebut, ya ini yang sudah pasti jawabannya adalah yang B, asura wiwaha ya. Kemudian dalam perkawinan